Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara. Pagi hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-46 dan seterusnya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan. Orang biasa di tangan Tuhan bisa melakukan, bisa menaklukkan orang-orang hebat. Saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat Daniel adalah orang biasa. Dia adalah orang buangan di Babel. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita melihat bahwa seorang raja, seorang yang berpengaruh, seorang yang ternama bisa takluk kepada Daniel. Apa resepnya? Saudaraku yang kasih, kalau kita melihat di ayat ini bahwa kronologis atau cerita ini di pasal yang kedua ini, bahwa di mana bahwa seorang raja bermimpi, dan dengan mimpinya itu dia mengalami sebuah kegusaran dan dia tidak tahu seperti apa, dia merasa gusar, saudaraku yang kekasih. Dan dia memanggil seorang pintar, ahli nujum, semua orang-orang yang ahli, orang-orang yang pintar, saudaraku. Dan semua orang itu tidak bisa menafsirkan mimpi seorang Raja Nebukadnezar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, namanya Daniel. Dialah orang biasa. Dia mampu menafsirkan sebuah mimpi seorang raja, dan dengan kemampuannya itu, saudaraku yang kasih, dia menafsirkan sebuah mimpi itu sehingga akibatnya Daniel disembah oleh raja. Lalu yang kedua, raja itu mengakui kekuasaannya, Allahnya Daniel. Dan yang ketiga, Daniel mendapatkan sebuah jabatan atau kekuasaan di Babel waktu itu. Saudaraku yang kasih, inilah yang saya katakan, bahwa orang biasa ketika di tangan Tuhan, dia bisa menaklukkan orang-orang hebat seperti Daniel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau belajar dengan sebuah kisah ini. Apa sih yang menjadi resepnya Daniel sehingga dia mampu menaklukkan seorang raja yang begitu hebat? Kalau kita melihat di pasal yang ketiga, sama juga saudaraku yang kasih, bahwa Daniel juga di sana kalau kita melihat bahwa di dalam seorang raja Nebukadnezar juga mendirikan sebuah patung yang begitu besar dan harus disembah oleh semua orang di waktu itu. Dan semua orang harus menyembah. Tapi siapa yang tidak menyembah, dia akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, saudara. Tetapi Daniel memiliki sebuah komitmen yang kuat di dalam imannya. Dia tidak terpengaruh dengan peraturan seorang Raja Nebukadnezar, sekalipun memang akibat daripada ketidaktaatannya kepada seorang raja, dia tahu bahwa dia akan dicampakkan dalam api neraka. Tapi dia percaya bahwa Tuhannya itu lebih berkuasa, saudaraku yang kasih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sih yang menjadi sebuah resep atau apa sih yang membuat Daniel begitu percaya bahwa dia mampu menaklukkan seorang raja yang begitu hebat? Saudaraku, yang pertama kita melihat Daniel itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat misalkan di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, bahwa Daniel itu dia kalau kita baca, coba saudaraku yang kasih, kita buka Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya
ia tak usah menajiskan dirinya. Ini saudaraku, artinya bahwa Daniel adalah berusaha untuk diperkenan oleh Tuhan, di mana dia menjaga kekudusan dalam hidupnya, saudaraku. Ini yang pertama, saudaraku. Inilah resep yang pertama di mana Daniel bisa dipakai oleh Tuhan sehingga dia mampu menaklukkan orang-orang yang hebat, saudaraku. Dia memiliki sebuah komitmen untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, dan dia tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Sekalipun itu santapan raja sangat luar biasa, saudaraku, tapi dia tidak terpengaruh karena dia tahu, saudaraku yang kasih, dia harus lebih menuruti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih, mari kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Memang tidak gampang, saudaraku, untuk diperkenan oleh Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam kehidupan kita. Saudaraku, salah satunya adalah dia harus tetap menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Kudus di sini bukan hal-hal perjinahan, saudaraku yang kasih. Pikiran kita, tindakan kita, saudaraku, perlakuan kita, perkataan kita, seperti apa, saudaraku yang kasih. Ini penting, saudaraku. Supaya apa? Kita terus diperkenan oleh Tuhan. Kita mau belajar seperti Daniel. Kita harus menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan, mari saudara yang kasih, milikilah sebuah kekudusan di hadapan Tuhan. Cara berpikir kita harus kudus. Cara bicara kita harus kudus. Tidak melukai siapapun, saudaraku yang kasih. Dan tindakan kita harus menjadi tindakan yang diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kasih, Daniel selalu mencari Tuhan. Kalau kita baca dalam Daniel pasal 2 ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadinya saudaraku, Daniel akan dibinasakan juga bersama dengan orang yang bijaksana, orang yang ahli nujum tadi. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa menafsirkan mimpi. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Daniel, dia mencari Tuhan sebelum dia memberitahukan arti mimpi seorang raja tadi. Dia mencari Tuhan dulu. Dia mencari perkenanan Tuhan. Dia meminta petunjuk daripada Tuhan. Dia tidak mencari orang pintar. Dia tidak mencari orang yang berpengaruh, tetapi dia mencari Tuhannya. Saudaraku yang kasih, ketika dia mencari Tuhan, disitulah Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Sehingga dia mampu menyingkapkan mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh orang-orang pintar di waktu itu, saudaraku. Sehingga apa akibatnya, saudaraku? Dan tadinya adalah dia harus dibinasakan juga kalau dia tidak mampu. Tetapi karena Tuhan bersama dengan Daniel, akhirnya apa? Semua orang-orang yang akan dibinasakan terbebas daripada ancaman daripada seorang raja. Itu sebabnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mencari Tuhan dalam kehidupan kita seperti hanya Daniel. Dan yang ketiga adalah Daniel selalu mengakui kekuasaan Tuhan. Kita tadi melihat bahwa Daniel itu selalu mengakui kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Saudaraku, kita melihat bahwa di dunia ini hanya Tuhanlah yang mampu melakukan apapun. Tadi di judul kita bahwa orang biasa di tangan Tuhan bisa menaklukkan orang-orang hebat. Nah, artinya apa? Daniel percaya bahwa dia orang biasa, tetapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia mampu berbuat apapun karena Tuhannya, karena Allahnya yang dia sembah. Itu sebabnya, saudara yang kasih, Tuhannya Daniel, Allahnya Daniel itu adalah Tuhannya saya dan Tuhannya saudara, yang harus kita percayai dan selalu harus kita yakini bahwa Tuhan kita mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin saudara hari ini saudara tidak tahu apa yang sudah dilakukan,
Mungkin saudara merasa saudara kecil dan tidak ada apa-apanya. Saudara orang tidak berpengaruh. Saudara status saudara tidak ada apa-apanya, saudaraku. Tetapi ingat, Tuhanmu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhanmu dan Tuhanku itulah yang akan membela kita. Tuhanmu dan Tuhanku itulah yang akan mengangkat kita. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa. Karena itu tetap percaya, fokus kepada Tuhan. Dialah yang akan mengangkat saudara dan saya. Dia akan meninggikan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Mari kita tetap terus percaya dan yakin kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dia mampu berbuat apapun dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kita harus diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua adalah mencari Tuhan. Dan terus kita mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Kami perlukan